Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fatima Apriliani dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC dan manajemen berdasarkan aktivitas ABM. Yang pertama, perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Kalkulasi biaya yang terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah atau undercosting. Perataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang pertama, kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah. Sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memilih biaya per unit yang rendah. Kedua, kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi ataupun sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. Adapun sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pol biaya tidak langsung. Ada 7 langkah. Langkah pertama, mengidentifikasikan produk yang dipilih menjadi objek biaya. Langkah yang kedua, mengidentifikasikan biaya langsung produk. Langkah yang ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya langsung ke produk. Sebagian besar biaya tidak langsung terdiri dari gaji para supervisor, para teknisi atau insinyur, karyawan, pendukung, produksi, dan pemeliharaan yang semuanya mengandung tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah yang keempat, mengidentifikasikan biaya langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Langkah yang kelima, menghitung tarif per unit setiap alokasi biaya yang digunakan mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Cara menghitungnya yaitu tarif biaya langsung aktual sama dengan total biaya aktual pada pol biaya tidak langsung dibagi total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya. Dan langkah yang keenam yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Dan langkah yang ketujuh yaitu menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Adapun 4 alasan utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari berbagai industri dan beroperasi di belahan dunia yang berbeda. Yang pertama, peningkatan keanekaragaman produk, pelangganan menurut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka, dan untuk membedakannya dari para pesaing, perusahaan membuat serta menjual semakin banyak produk ketimbang di masa lalu. Poin yang kedua, peningkatan biaya tidak langsung, yaitu kemajuan teknologi produk dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi, yaitu kemajuan teknologi informasi dan dibarengi oleh penurunan biaya penelusuran data membuat pembaruan sistem kalkulasi biaya menjadi lebih murah. Yang keempat yaitu pesaing di pasar produk, yaitu menetapkan harga yang benar dan mengambil keputusan tentang bauran produk merupakan hal yang sangat penting di pasar yang kompetitif, karena para pesaing akan dengan cepat memanfaatkan kesalahan perusahaan. Adapun 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung atau klasifikasi sebanyak mungkin total biaya
sebagai biaya langsung bila dapat ditelusuri ke objek biaya dengan cara layak secara ekonomis. Pedoman ini akan mengurangi jumlah biaya yang diklasifikasikan sebagai tidak langsung. Yang kedua, pol biaya tidak langsung, yaitu perbanyak pol biaya tidak langsung hingga tiap pol biaya tersebut bersifat lebih homogen. Dan yang ketiga yaitu dasar alokasi biaya, yaitu bila memungkinkan gunakan kriteria sebab akibat untuk mengidentifikasikan dasar alokasi biaya sebab untuk setiap pol biaya tidak langsung atau akibat. Selanjutnya, sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC. Sistem ABC Flastim. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung, yaitu sistem ABC bertujuan mengklasifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung, yaitu dengan cara mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dapat ditelusuri ke objek biaya atau langsung. Yang kedua yaitu total biaya tidak langsung, ataupun sistem ABC membentuk pol biaya tidak langsung yang lebih sedikit yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Yang ketiga yaitu dasar alokasi biaya, yaitu untuk setiap pol biaya aktivitas, ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Adapun yang membandingkan sistem kalkulasi biaya lainnya. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Yang kedua, sistem ABC membentuk pol biaya yang homogen yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Yang ketiga, untuk setiap pol biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pol biaya yang ada. Adapun manfaat sistem ABC adalah bahwa sistem itu memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Adapun penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Ada 5 poin. Yang pertama, manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua, ada keputusan penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga, ada keputusan penggunaan harga dan perbaikan proses. Yang keempat, ada keputusan masyarakat perancangan. Dan yang terakhir, ada aktivitas perancangan dan pengelolaan. Adapun sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Penggunaan tarif biaya tidak langsung departemen untuk mengalokasikan biaya produk akan menghasilkan biaya produk yang sama dengan tarif biaya aktivitas jika biaya untuk satu aktivitas merupakan bagian yang cukup besar dari biaya departemen. Yang kedua, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda pada satu departemen, namun setiap aktivitas memiliki dasar alokasi biaya dan pemicu biaya yang sama. Yang ketiga, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda dengan dasar alokasi biaya yang juga berbeda pada satu departemen. Akan tetapi, produk yang berbeda menggunakan sumber daya dari area aktivitas yang berbeda dalam proporsi yang sama. Jika salah satu dari 3 kondisi tersebut terjadi, maka tarif biaya tidak langsung departemen dan tarif biaya aktivitas akan menghasilkan informasi tentang biaya yang sama. Adapun
pengimplementasikan sistem ABC. Manajer memilih tingkat rincian yang akan digunakan dalam sistem kalkulasi biaya dengan mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem tersebut dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan akan diterima dari penggunaan sistem kalkulasi kalkulasi biaya tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Meskipun kebanyakan contoh penerapan ABC dimulai pada perusahaan manufaktur, namun ABC juga bisa diterapkan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam vol biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau biaya pendukung fasilitas.